Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin potong kotak-kotak Andre lagi ya. Saya ingin mereaksi video Andre Tunggal. Tapi sebelumnya kita harus intro dulu dong. Mana intro saya yang keren abis itu? Kita saksikan intro. Keren banget intronya ya. Kayak film baru buka di bioskop-bioskop gitu. Jer 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 jer, keren banget. Emang kalau orang Islam tuh keren-keren ya. Udahlah. Oke. Oke, kali ini saya ingin mereaksi satu video dari seorang pendeta muda yang lebih tua dari Julius ya, karena dia bilang Julius itu bocil ya, karena dia merasa lebih tua daripada Julius. Kita panggil dia pendeta tua. Pendeta tua karena dia mengatakan Julius bocil. Iya, dia bilang Julius bocil. Tapi nggak apa-apa. Itu pujian buat Julius ya. Tapi nggak apa-apa sih, si Julius memang bocil. Bocil. Cil. Kita lanjut ya. Apa sih yang mau saya reaksi kali ini tentang Andre Tunggal yang menanggapi Pak Donditan di channelnya sendiri dengan judul ini dia. Orang yang beragama Kristen tapi tidak berpikir sebagai Kristen. Di sini Andre Tunggal menanggapi Pak Donditan yang berbicara dengan salah satu mantan penatua gereja yang kebagongan dengan ayat-ayat Trinitas, teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh Andre Tunggal, mari kita bahas, mari kita dengarkan. Here we go. Presbiter di presbiter di GPIB Jemaat Karunia itu udah 4 periode kali ya saya jadi dari diaken sampai penatua terakhir. Cuma saya sebenarnya tanggal 7 kemarin udah ngundurin diri gitu Pak. Loh, sebabnya? Dengerin ya gitu apa namanya dialog diskusi kalau memang apa namanya Yesus Tuhan, Yesus apa namanya Allah. Loh kok waktu dibaptis tiga-tiganya Nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. Kalau ngomong gitu, pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah ngomong gitu. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada berumur mati kan ada suara di langit. Iya. Nah, itu gimana? mau berapa Tuhan Mau coba? jelasin apa? Coba Trinitasnya tolong jelasin. Anda waktu mendengarkan perkataan dari Pak Heri ini, sang penatua yang sudah 4 periode ini, tidakkah Anda semua mengernyitkan dahi? Tidakkah kita semua kemudian terheran-heran ketika dia mengatakan Trinitas atau ini bagaimana ceritanya? Jadi Pak Heri mengatakan kalau Yesus itu memang Tuhan dan Yesus itu Allah, kok waktu dibaptis nongol ketiganya? Oke, kita bahas ini dulu. Bentar ya Andre, saya pause. Saya yakin. Nah, saya pause dulu Andre ya. Jadi kata Andre itu begini, ketika Pak Penatua, mantan presbiter ini mempertanyakan sebuah realitas yang ada dalam Bible-nya, kalau memang Yesus Allah, kenapa ketika dia dibaptis itu muncul ketiga-tiganya dalam waktu bersamaan? Dengan perbuatan yang berbeda, situasi kondisi yang berbeda. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa berada di surga, Roh Kudus datang seperti merpati. Presbiter ini mempertanyakan, lah kalau Yesus itu Allah sendiri, kenapa tiba-tiba ketiga-tiganya muncul? 3 Allah lu, kan gitu, ya kan? Apakah kita kaget dengan pertanyaan ini? Ya nggak kaget. Faktanya di antara internal Kristen sendiri tentang siapa Yesus itu masih berdebat sampai sekarang. Makanya muncul aliran-aliran yang dianggap bidat oleh kalangan Tritunggal. Masalahnya Tritunggal juga dibidatkan sama aliran-aliran yang muncul itu. Jadi itu nggak aneh gitu loh. Karena kan kebenaran yang digunakan dalam iman Kristiani kebenaran subjektif. Kebenaran menurut Andre belum tentu kebenaran secara universal. Jadi nggak aneh aja pertanyaan Pak Presbiter ini sih, nggak mengernyutkan dahi juga menurut saya sebagai muslimah. Karena memang harus dipertanyakan, katanya satu-satu Allah. Satu-satunya Allah.
Kita harus mengenal satu-satunya Allah. Bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Tiba-tiba ada 3. Katanya tidak terpisah. Tapi kok tempatnya beda-beda. Yang satu ngomong dari surga, yang satu dibaptis, yang satu lagi muncul dari atas langit menuju ke bawah. Kan itu terpisah. Kalau misalnya nggak terpisah berarti Bapak ikut dibaptis gitu. Jadi ini pertanyaan yang normal sih menurut aku. Bahkan ini pertanyaan yang harus dipertanyakan semua umat Kristiani yang memang normal. Tapi ini menurut aku ya Andre. Lanjut. Ini ya teman-teman yang menyaksikan channel ini atau menyaksikan live ini, Anda kalau lihat ada orang Kristen bertanya begini, Anda juga jadi bingung dengan orang Kristen tersebut, ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Tunggu. Yesus itu. Maksudnya bingung dengan pertanyaan orang itu atau bingung mau menjawab pertanyaan orang itu? Gini loh Andre, kalau seandainya ada kata-kata tuh jangan dibiaskan, maksudnya jangan ambigu gitu, jelaskan. Anda kalau ada orang Kristen yang bertanya pertanyaan seperti ini, Anda pasti bingung. Bingungnya bingung apa dulu nih? Bingung mau menjawab atau bingung dengan pertanyaannya atau bingung karena nggak bisa jawab atau gimana gitu? Lanjut ya. Kadang-kadang Allah. Andre nih. Kok waktu dibaptis nongol ketiganya? Itu apa? Pertanyaan apa itu ya? Nah makanya Ya pertanyaan make sense Bro Pak. Harvest langsung bilang, Pak Heri ngapain aja selama ini melayani? Itu pertanyaan make sense. Kan begini, uno substansi tres persona non separat itu artinya separate itu artinya adalah kan 3 pribadi yang tidak terpisah. Sementara ternyata dalam Bible ada terjadi peristiwa di mana mereka berada di tempat yang berbeda. Satu ngomong dari surga, satu lagi dibaptis, satu lagi turun dari langit berbentuk merpati gitu loh Andre. Jadi make sense lah pertanyaannya. Kok bingung dengan pertanyaan itu? Pertanyaan normal kali itu. Lanjut lagi ya. Nah, ini di gereja begitu ya. Ada kaklo arana tua di gereja tapi kakek ini tidak. Oh oke. Malah baca komen-komen Pak Andre. Lanjut dong, saya mau dengerin nih, mau bantah Pak Dondi yang di bagian mana nih. Jangan kayak Pak Pendeta Esra Soru lagi nih. Kemarin Pak Pendeta Esra Soru bilang bahwa Donditan begini begitu. Tahu-tahu tidak membantah Donditan. Pak Donditan nggak dibantah malahan. Gimana sih ini orang-orang Kristen nih? Katanya mau membantah argumentasi umat Islam tapi malah curhat. Lanjut dong, saya mau mereaksi. Waras pun ketika melihat ini sudah tahu bahwa ini justru adalah ayat yang mendukung Trinitas, yang mengatakan atau menunjukkan kepada kita tentang Trinitas itu sendiri. Orang Kristen Gini. Ini menurut Andre, justru dengan adanya ayat Tuhan yang muncul dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda itu menunjukkan Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu 3, teman-teman, tapi satunya apa? Yang nggak tahu, orang dia berbeda kok tempatnya. Kalau dibilang satu hakikat, ya yang satu hakikatnya manusia, yang satu hakikatnya roh, yang satu hakikatnya, yang 2 hakikatnya roh. Jadi satunya apa nih? Makanya wajar sih Pak presbiter itu mungkin masuk ke dalam agama Islam ya. Sebentar saya masih ingin mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh bisa mengatakan loh, justru itu ayat membuktikan 3 pribadi berbeda dari Trinitas itu sendiri. Ya. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika dalam pembaptisan itu memang terlihat bagaimana dalam situasinya Yesus keluar dari air, lalu kemudian ada suara dari langit mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya kita sebut Bapa, Yesus adalah anak, lalu kemudian ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati, dan dalam peristiwa itu ada 3 pribadi yang jelas-jelas nampak di sana. Ada 3 pribadi Tapi kalau Tuhan, Anda guys. nonton pembahasan saya atau nonton tentang Donditan juga yang hari ini lagi dihack itu, saya nggak tahu kapan pulih. Ya, kalau mau pulih ya silakan pulih, kalau enggak ya sudah gitu ya. Tapi anyway, Anda yang nonton Donditan, Anda tahu bahwa dia salah satu argumen dia yang paling kuat adalah dia selalu bilang di Bible tidak ada ayat Trinitas selain 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, yang dia sebut sebagai ayat sisipan itu loh. Lah, emang Jadi iya Donditan Andre? ini bisa. Wah, tunggu. Berarti Andre nggak tahu ya kalau memang scholar Kristen sendiri mengatakan ayat itu ayat sisipan. Aduh, parah nih Pak Pendeta aja. Jangan-jangan sama kayak Pak Presbiter tadi nih kaget-kaget. Ayat ada emang ayat begitu gitu ya. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 teman-teman.
Umat Islam ini selalu berdata, teman-teman. Dan kita sering mengutip skolarnya Kristen, tidak suka mengutip dari perspektif pribadi, kecuali umat Islam yang bikin nih ya. Teman-teman saya kasih data. Benar dong Pak Dondi. Nih 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, teman-teman perhatikan di sini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tafsirnya di dalam tafsir Yerusalem, guys. Perhatikan. Nah, Pak Andre kayaknya nggak belajar ini deh. Ya, dalam tafsir Yerusalem, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Shhh. Nih Pak Andre tahu nggak sih? Bukan Pak Dondi yang bilang. Loh Pak Andre, bukan Pak Dondi yang bilang, tapi skolar kalian sendiri tuh. Tuh bantah aja kalau emang bisa dibantah gitu. Gitu loh Pak Andre. Lanjut ya, kita mau dengerin Pak Andre lagi nih. Saya suka nih sama Pak Andre nih. Saya potong kotak-kotak nih Pak Andre. Kita dengarkan lagi. Dia bilang tidak ada ayat lain, tapi orang di depan dia yaitu Pak Heri ini mengatakan, kenapa waktu baptisan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya, di sini Anda sudah tahu bahwa Donditan itu sebenarnya sebentar iya, bentar enggak. Sudah mulai argumen ad hominem. Menyerang pribadi. Gini loh. Ketika Pak Presbiter ini bertanya terkait tentangnya Yesus Allah, tapi kok ada 3. Ini bukan berarti dia tidak membahas, maksudnya gini loh. Di dalam ayat kalian kan ada tuh satu-satunya Allah, tiba-tiba ada 3 Allah muncul gitu loh Andre. Nah, kalau lu bilang misalkan ya udah emang Tuhan kita 3, ya udah kita selesai berdebat loh umat Islam sama Kristen kalau kalian mengakui bahwa Tuhan kalian, Allah kalian itu banyak. Nah, pertanyaannya yang satu apanya gitu loh. Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Merpati Allah. Mereka adalah Allah dan mereka berada di tempat yang berbeda di saat yang bersamaan. Artinya ada 3 Allah yang berbeda tempat, muncul di saat bersamaan, yang berbeda pribadi dan kepribadian. Maka artinya secara tidak langsung ini sama dengan politeis. Ada 3 Allah, ada 3 teos. Begitu loh Andre, yang satu masalahnya apa sekarang? Satu apanya? Maka ini menimbulkan pertanyaan dari ajaran Trinitas. Begitu loh Pak Andre. Gimana sih Pak Andre? Lanjut teman-teman. Udah jelas ada ayat yang mengatakan tentang Trinitas ya. Dan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang secara jelas. Itu bukan Trinitas Pak Andre, itu 3 teos. Itu ayat 3 teos. Makanya agak membagongkan. Kenapa itu dikatakan Trinitas? Itu ayat 3 teos. Ada 3 teos di saat bersamaan muncul dengan bentuk yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda, dan kepribadian yang berbeda. Nah, pertanyaannya satu-satu apanya Pak Andre? Itu yang sampai sekarang masih dipertanyakan. Itu 3 teos, bukan Trinitas, 3 teos. 3 teos. Dan terlihat bagaimana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi begini ya. Membahas tentang Trinitas, saya selalu lagi ingatkan bahwa banyak sekali orang yang terpengaruh dengan cara pikir agama lain. Dan dalam hal ini banyak orang yang terpengaruh, orang Kristen, yang terpengaruh dengan cara pikir Muslim, belief sistemnya Islam. Ketika kemudian mereka ikut-ikutan dan ikut dibingungkan dengan sebuah pertanyaan, kok bawa-bawa Islam Pak Andre? Agama kalian itu lo terpengaruhnya sama Helenistik Pak Andre. Aduh, yaudah deh, dengar lagi deh Pak Andre ngomong apa sih? yang sering, Shalom bro, tapi saya tahan-tahan diri. Ya. Kenapa saya tahan-tahan diri? Karena orang Kristen yang waras pun ketika melihat ini sudah tahu bahwa ini justru adalah ayat yang mendukung Trinitas, yang mengatakan atau menunjuk orang di depan dia, yaitu saja itu pandangan orang-orang Muslim. Tetapi pandangan orang Kristen itu memahami keesaan Tuhan tidak dalam perspektif orang Muslim. Karena keesaan Tuhan di dalam kekristenan itu dinyatakan dalam 3 pribadi satu kesatuan. 3 pribadi satu kesatuan ini dalam bahasa aslinya satu kesatuan. Esa ini bahasa aslinya Echad.
Nah, saya jelaskan lagi ya. Ini bentar, ini ada iklan guys. Sorry ya, sorry. Ada iklan, aku turunin dulu. Kita lewati dulu iklannya. Oke, kita naikin lagi guys. Dalam Yudaisme atau dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menggambarkan atau diartikan satu, yaitu kata yahid dan kata ehad. Nah, kata yahid itu artinya numerik dan kata ehad itu artinya unify. Dan Ulangan pasal 6 ayat 4 ketika dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, atau Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, kata yang dipakai itu ehad, bukan yahid. Nah, itu berarti ada kejamakan dalam pribadi Tuhan. Saya ulang ya, ada kejamakan di dalam pribadi Tuhan. Kata ehad ini atau satu ini, lebih tepat disebut kesatuan, ya, adalah kata yang dipakai dan kata itu adalah kata yang sama untuk menggambarkan beberapa ilustrasi dalam Alkitab. Misalnya ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan perempuan sehingga keduanya menjadi satu, to become one, itu menggunakan kata ehad. Itu muncul dalam Kejadian 2:24 dan juga dalam Matius 19 ayat 5. Ya, dan disebutkan Tuhan adalah satu, Tuhan itu satu atau Tuhan itu Esa dalam Ulangan 6:4, dan di dalam Markus 12:29 itu adalah kata ehad itu, yaitu kata kesatuan. Jadi kita ngomong tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu adalah keunikan dari kekristenan. Dan saya sangat bingung sekali dengan orang yang masih kecampur-campur, kepengaruh dengan doktrin seberang tuh, yang dilakukan atau yang dialami seperti kita lihat contohnya di dalam Pak Heri tadi. Dan buat saya itu aneh banget ya. Jadi ada orang Kristen atau ada penatua yang kemudian bisa sampai ngelantur berpikir demikian. Buat saya itu kacau ya. Kacau sekali bahwa ada orang yang bilang, loh, kalau Yesus itu Tuhan kok waktu baptisan keluar 3. Nah, tanpa sadar saya tebak bahwa Pak Heri ini adalah orang yang terpengaruh dengan pandangan oneness ya. Terpengaruh dengan pandangan modalisme, dan itu buat saya adalah satu ajaran yang tanpa sadar masuk dalam pemikiran sebagian orang Kristen bahwa Tuhan muncul dalam beberapa mode. Ya, nanti habis Tuhan muncul sebagai Bapa, nanti kemudian Tuhan muncul sebagai anak. Setelah Tuhan muncul sebagai anak, nanti Tuhan muncul sebagai Roh Kudus. Oke, ini aku mau membahas tentang kata yahid dan kata ehad teman-teman ya. Dan aku udah buka literasi yang penting banget ini. Di situ dia mencoba mengatakan kalau ehad itu bisa jadi untuk jadi kata dia begini, kata ehad itu atau kata esa itu menggunakan kata esa itu menggunakan kata ehad yang artinya ada kejamakan. Sementara kalau yang kata tunggal itu adalah yahid. Nah, sementara kita menemukan satu ayat, saya pernah membahas ini dengan Sofiatul dulu ya, terkait tentang kata esa atau tunggal yang menggunakan kata yahid, teman-teman. Saya akan stop screen dulu ya, saya akan remove, saya kasih data lagi. Oke, salah. Saya kasih data ini deh, share screen-nya. Ini penting banget nih. Ini adalah Judaism Orthodox Jewish Hebrew Bible. Ini perjanjian baru yang menggunakan bahasa Ibrani, guys. Dan kita lihat di sini, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, sudah ada di halaman kalian semua. Sudah kalian lihat, guys. Ini adalah kitab Yudas pasal 1 nomor 25, Yudas 1 pasal nomor 25 ya, nomor 25 nih ya. Eser Kol, sorry ya, aku udah lama nggak belajar bahasa Ibrani nih, nanti salah. Lo shemare, terserah lah. Intinya di sini nih aku tanda ini ada kata yang 25-nya dong, ke 24-nya aku baca. Ha Elohim, ini nih, Ha Elohim, Ha-ha-ham. Nah, ini yang nomor 25 nih. Ha Elohim,
Elohim. Kok pakai Kim ya? Kim. Ha Kam. Hayahid. No, tuh. Pakai yahid. Katanya ehad. Kalau esa kok pakai yahid? Aneh kan kalian? Konsisten dong. Kok nggak konsisten? Nah, apa arti dari Yudas 1 nomor 25? Kita cross check teman-teman. Stop sharing dulu. Terjemahannya ya. Yudas 1 nomor 25. Yudas nomor 1 Yudas pasal 1 nomor 25. Yudas 1 ya, bentar. Yudas. Nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Yudas cuma 1. Di sini kenapa nggak ada ya nomor 25 ya? Kok nggak ada ya? Apa beda-beda kitab ya mereka ya? Ini 25 nih. Ini Yudas 1 nomor 25. Coba Yudas 1 nomor 25. Apa jangan-jangan mereka nggak pakai ayat ini? Oh, ini ada nih, ada guys. Nah, tuh. Ada. Ya kita lihat di sini. Ini dia. Kok tadi nggak ada guys? Present. Saya tampilkan di share screen. Ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Kelihatan lah. Ya. Di sini Yudas 1 nomor 25. Oke, aku besarkan ininya ya biar kalian bisa baca dengan terang benderang. Katanya menjelaskan kata yahid, kata ehad. Pak Andre, kalau gitu nih penerjemahan Hebrew Ortodoks ini berarti salah kali ya Pak Andre ya. Ya udahlah suka-suka kalian aja lah ya. Yang penting kita cuman kasih referensi aja guys. Di sini teman-teman perhatikan dengan seksama. Di sini ada ayat Yudas 1:25. Nah, Yudas 1:25, Allah yang esa tuh. Pingsan kan lu Pak Andre? Katanya esa itu pakai ehad. Hah? Kenapa ini pakai kata yahid? Ada aja nih. Kadang-kadang orang Kristen ini membagongkan, tahu nggak sih? Di satu sisi enggak, kita pakai ehad. Esa artinya jamak. Tahu-tahu diterjemahin tuh esa artinya pakai yahid. Mana dong? Nih, coba nih. Esa. Nih. Monos bukan heis. Dor, seorang diri, satu-satunya, sendiri. Aduh, blunder nih. Makanya bingung. Makanya Bapak Presbiter itu wajar jadi mualaf. Orang katanya Tuhannya satu-satunya, esa, tiba-tiba pakai monos dalam bahasa Yunaninya. Dan monos itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yahid. Mana datanya? Jewish Orthodox tadi, guys. Aku ternyata masih bisa bahasa Ibrani loh, sikit-sikit loh. Aku baca ya. Jadi kalau salah mohon maaf nih ya, karena aku kan bukan oten, jadi tidak ada kewajiban belajar bahasa Ibrani, tapi aku tetap belajar gitu ya. Kita lihat di sini di teman-teman perhatikan, apakah aku masih bisa membaca bahasa Ibrani? Mari kita tes ya. Aku gini-gini belajar bahasa Ibrani sama Maurice Aprisali, guys. Jadi kalau salah nggak apa-apa lah. Oke, nomor 25-nya. Kita baca di number 25-nya. Udah keren banget aku nih. Merinding aku baca Ibrani, kalau salah-salah nanti orang yang jago ngejek lagi. Wih, katanya belajar bahasa Ibrani tapi nggak bisa. Ya wajar lah, kan aku nggak rutin. Oke, kita baca dulu deh. Yang pertama ini dia. Nggak perlu pakai baca bismillah. Nggak perlu. Oke, ini bukan Al-Quran ya guys. Elohim. He apa ini? Kam. Sorry kalau salah. Yahid. Mosia. Otano. Beyesi. Veyesu. Hamosia.
Ini dalit ya. Dalit ya. Ini dalit ya. Ini dalit. Do. Bukan. Ini Adonai. Adoni. Adoninu. Hah? Do. Ne. Nu. Lo. Ha. Kavot. Salah berarti itu bukan. Bukan ini bukan dalit, bukan dalit. Ini nu. Oh, ini bukan dalit. Iya, dalit. Loha kabot. Keren kan aku. Loha kabot. Dolah. Udahlah. Udah belajar lagi nanti. Ini nih. Udahlah capek. Ya intinya gitu. Sampai Haruna sampai muncrat guys. Intinya gitu loh Pak Andre. Pak Andre kan bawa Ehad sama Yahid. Tapi aku udah tunjukin nih. Dalam kitab ortodoks, Jews ortodoks, Judas 1 nomor 25 diterjemahkan dari kata monos, kata esa ke kata Yahid dalam bahasa Ibrani-nya. Gimana dong, nggak konsisten banget nih bapak-bapak Kristen nih. Katanya Ehad, tiba-tiba ada Yahid. Ini yang bikin Sofiatul kemarin itu waktu diskusi sama saya tuh angkat buka baju sambil tidak gitu. Waktu si Sofiatul ngamuk-ngamuk ketika berdiskusi sama saya mau Midini. Gara-gara ada kata Yahid yang diterjemahkan dalam Jews ortodoks, terjemahan kata sa atau kata monos. Gitu Pak Andre. Pasti Pak Andre baru tahu nih. Pasti Pak Andre mau bilang Jews ortodoks itu salah terjemahannya. Nggak boleh. Itu harusnya Yehad gitu. Ya udahlah berantem aja sama Pak ortodoks. Gitu Pak Andre. Lanjut lagi dong Pak Andre tadi ngomong apa aja ya. Kita presentkan lagi. Stop screen. Share screen. Pak Andre sih lucu banget. Lanjut. Cidot. Seperti itu ya. Nah, jadi saya kira itu adalah satu hal yang bisa kita nilai bahwa ternyata ada para penatua gereja yang kemudian terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang demikian. Itu sangat kita sayangkan sekali ya. Sangat disayangkan. Loh, kok malah disayangkan Pak pendeta-pendeta terpengaruh dengan ajaran orang lain? Bukankah Paulus saja terpengaruh sama ajaran para filosof Yunani? Gimana sih Pak Andre? Lagi-lagi Pak Andre. Saya suka nge-reaction Pak Andre karena Pak Andre suka blunder sendiri sih. Pak Andre nggak tahu kalau Paulus itu pernah mengajarkan ajaran Aratus. Ini nih kalau umat Kristiani nggak belajar mendalam kitab sucinya nih, ya. Aduh, saya kasih data, saya lupa ayatnya nomor berapa. Saya cek dulu ya Pak Andre di footnote saya ya, nggak apa-apa dong. Namanya saya manusia biasa yang juga lupa. Saya gampang melupakan Pak Andre, tapi tidak mudah untuk mengingat. Salah, saya maksudnya mengingat tapi mudah melupakan gitu ya. Dalam kitab Rasul pasal 17 nomor 28. Kita buka guys, jangankan penatua, jangankan pendeta, Paulus saja terpengaruh. Bahkan keluarga Yesus terpengaruh ketika orang-orang bilang Yesus ODGJ. Apalagi penatua sama pendeta Pak Andre. Dalam kisah para rasul, kisah para rasul pasal 17. Kisah para rasul, kisah para apostolos, warta apostolos, berita apostolos, surat kabar apostolos, kabar gembira apostolos, terserahlah. Yang penting bukan rasul ya. Rasul itu definisinya para nabi yang diutus gitu ya. Rasul, kisah para apostolos, nomor 17
Pasal 17 nomor 28. Nih Pak Andre, jangan kaget Pak Andre kalau ada pendeta yang terpengaruh dengan ajaran orang lain. Kalau ada pendeta yang mempertanyakan Bible, jangan kaget Pak Andre. Kenapa? Kenawai? Karena Pak Andre ternyata Pak Andre mungkin tidak pernah belajar dan tidak pernah tahu. Ternyata bahkan Paulus pun terpengaruh oleh ajaran Helenisasi, para filosof Yunani. Datanya mana? Ini dia. Datanya ini Ripa tuh kalau baca itu pakai data, nggak mungkin nggak pakai data, nggak boleh ya, nggak pakai data. Nih Pak Andre Tunggal ya, Pak Andre Tritunggal, Pak namanya Pak Andre Tritunggal atau Pak Andre Tunggal nggak sih Pak Andre ini? Terserah lah, Pak Andre Tunggal kali, Andre Tunggal. Maaf ya, saya nggak terlalu sering baca nama Anda, saya langsung reaksi aja gitu, maaf ya Pak Andre. Oke, ini dia teman-teman, kisah para rasul, kisah para apostolos nomor pasal 17 nomor 28. Mari kita baca ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Cenah. Wih, Paulus aja terpengaruh loh sama ajarannya para filosof pagan. Dari mana Unripa tahu? Baca di sini nih. Tafsiran catatan di mana Yerusalem. Mari kita baca. Mari kita baca. Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes karangan Aratus Pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia abad ketiga sebelum Masehi. Seorang filsuf dari mazhab Stoa, Cleanthes abad ketiga sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Ngapain bingung kalau pendeta terpengaruh Pak Andre? Paulus yang apostolos Yesus saja bisa terpengaruh dengan ajaran pagan Yunani? Ngapain kaget sama pendeta-pendeta yang gampang terpengaruh? Ya kan? Make sense nggak? Ya make sense. Sedangkan Paulus aja terpengaruh sama sudut pandang orang-orang stoak gitu. Gitu loh Pak Andre. Kok aku keren banget ya hari ini ya materinya ya. Emang Unrifa insya Allah selalu keren guys. Sekali-sekali ada nggak keren, tapi nggak apa-apa. Namanya manusia nggak mungkin lah sempurna ya kan. Lanjut kita bahas lagi. Apa sih kata Pak Andre? Nah teman-teman, saya mau tunjukkan kepada Anda kengawuran yang hakiki dari dunia. Wah, dia bilang Pak Donditan ngawur ya. Dia bilang Pak Donditan ngawur. Kita dengarkan dulu. Apa betul Pak Donditannya ngawur atau jangan-jangan dia yang kecebur ya? Bentar ya, aku lap ingus dulu ya Pak Andre. Aku kan manusia berlendir. Aku nggak tahu deh Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bau kelihatan ya Allah. Maaf ya guys. Itu faktor ketidaksengajaan. Maaf ya. Nanti aku edit. Tenang aja. Aku hilangin nanti itu. Ya, nanti kalian sudah lihat ini sudah tidak ada nanti. Teredit dengan sempurna. Ya, lanjut ya. Ini kita lihat di sini katanya Pak Donditan ngawur. Mari kita lihat bagaimanakah kengawuran Pak Donditan menurut Pak Andre Tungtung. Lanjut. Donditan. Dan ini siap-siap teman-teman, Anda akan ngakak dan Anda akan ketawa. Karena ada tafsiran ngelantur yang muncul dari seorang Donditan. Mari kita saksikan sama-sama. Teman-teman. Coba Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau nggak Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Nah itu nggak bukan mau bicara hakikat, itu mau Ya, apa namanya? itu bicara tujuan. Tujuannya. Tapi kalau mau ngotot Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh itu ada ya? Ada. Coba Nih, Pak. Anda bisa lihat bahwa bahkan sang penatua mengatakan, oh itu ada ya ketika Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Bayangkan penatua gereja tidak tahu ayat itu. Wah, Pak Andre dong ikuti saya ketika diskusi dengan teman-teman Kristen. Pak Andre tahu nggak? Bukan cuma penatua, pendeta-pendeta hebat aja. Kadang saya kasih dalil-dalil dalam kitab kalian. Itu dia kaget-kaget tuh. Oh, ada ayat begitu. Itu yang kami selama ini Pak Andre bingungkan. Kenapa para pendeta banyak sekali yang tidak tahu dengan ayat kitab sucinya. Itu juga membagongkan kami gitu loh Pak Andre. Ini menjadi pertanyaan juga sih buat umat Islam. Banyak sekali para Pak pendeta yang
Ketika dikasih ayatnya dia terkajui. Lah, kok ada ayat gituan ya? Begitu. Itu Pak Andre ya. Nah, lanjut. Kita lanjut dulu Pak Andre tadi. Kok pergi malah ke sini lagi? Saya itu aneh banget ya. Jadi ada orang Kristen atau ada Itu bicara tujuan. Tujuannya Tapi kalau nih, Pak, karena kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Nah, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22, murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. murid-murid satu dengan Yesus ya. Mau 15 Tuhan gitu, Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Nah, teman-teman, ayat yang dipakai oleh Donditan Yohanes 17 ayat 21, saya juga agak sedikit gitu ya. Menggunakan tafsiran atau menggunakan ayat ini sebagai membela, buat saya sih ini sebuah blunder dari Donditan ya. Anda bisa mendengar atau Anda bisa melihat bahwa ada sebuah standar ganda dari seorang Donditan karena kita menolak lupa bahwa Dondi pun pernah mengatakan bahwa tidak boleh menafsir ayat orang sembarangan. Tapi ternyata Dondi dalam video-videonya menafsir ayat-ayat Bible secara sembarangan. Kita punya Wah, suara saya belum kedengaran. Kirain saya Pak Andre, tadi saya udah ngomong ya, ternyata tidak terdengar. Teman-teman begini, saya pikir Pak Andre akan membantah apa yang disampaikan sama Pak Dondi. Saya lagi menunggu-nunggu nih, wah ini nggak benar nih. Tapi ternyata yang terjadi adalah justru Pak Andre mengatakan Pak Dondi itu mentafsir. Padahal antara menafsir, membacakan, mentawil itu ada perbedaan. Membacakan ayat itu artinya hanya sekedar di teks ayat. Mentafsir artinya mengeluarkan konteks, mengeluarkan makna. Itu dari kata fasara. Dan mentakwil artinya memindahkan maknanya dengan makna yang sepadan. Pak Dondi di situ membacakan ayat. Kata Pak Dondi gini, kalau seandainya aku dan Bapa satu, artinya adalah Yesus dan Bapa adalah ilah yang sama, maka ketika Yesus berdoa, jadi kalau mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu, mereka Kristen harus menerima murid-murid itu juga satu. Itu maksudnya. Itu artinya sedang mengkomparasi ayat 1, kalau dimaknai begini, maka kenapa tidak dimaknai begini? Bukan mengeluarkan tafsiran gitu loh. Maksudnya begitu, karena tertulisnya begitu, aku dan Bapa satu, dan jadi kalau mereka satu, sebagaimana engkau dan aku dan engkau dan aku satu denganmu Bapa, kan begitu dalilnya. Kalau Pak Dondi menafsir, artinya dia mengeluarkan makna, menjelaskan gitu loh. Dan Pak Dondi tidak bertentangan dengan dirinya sendiri gitu loh Pak Andre. Saya pikir Pak Andre mau menjelaskan ayat itu. Pak Andre kok cuma nangis dari tadi? Ya wajar sih pada para presbiter itu semuanya tersalah ketika mereka memaknai itu ya. Wajar gitu ya. Bentar, saya ada chat teman-teman ya. Nah, jadi wajar gitu loh para pendeta-pendeta yang mulai akalnya berjalan itu berpikir kemudian loh kok bisa. Nah, kenapa? Karena mereka sudah tidak terkekang lagi oleh doktrin. Ya, saya lagi nunggu Pak Andre buat membantah begitu loh. Tapi ternyata tidak, tapi hanya argumen ad hominem menyerang pribadinya Pak Dondi. Kok serang pribadi mulut dari tadi nih Pak Andre nih kayak orang bocil yang lebih bocil dari Julius ya Pak Andre. Saya nggak bilang sih Julius nggak bocil. Di satu sisi Julius emang bocil. Dia kan teman aku. Tapi bocilnya bocil yang positif. Tapi Anda bocilnya bocil negatif. Dari tadi nyerang-nyerang pribadi orang mulu, Pak Andre. Udahlah ya. Itu saja sih yang mau saya tanggapi dari Pak Andre. Nanti saya tanggapi lagi sisa videonya cukup banyak. Karena saya harus mengantarkan pakaian dulu ya. Mungkin begitu saja teman-teman ya. Ada urusan kampus juga yang saya tanggapi juga, yang harus saya selesaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre, jelasin dong sama Pak Dondi kalau tafsirnya begini gitu. Salah Anda gitu ya. Biar saya tunggu jawabannya. Saya mau bertanya lagi nih. Lanjut. Nanti kita reaksi lagi Pak Andre Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.